dari awal tadi meringankan siksa orang kafir karena ada pendapat yang mengatakan dalam masa hidup Abi Thalib ini hidup belum iman alal qaul. Ada pendapat seperti itu. Ada juga dari kelompok yang cinta Ahlul Bait mengatakan Allah menghidupkan Abi Thalib kemudian iman. Iman. Alasannya wallahu qadirun ala kulli syai. Allah mampu-mampu saja. Allah mampu-mampu saja. Allah mampu saja. Terus termasuk juga syafaat pada kelompok-kelompok atau umat dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang soleh yang ada kekeliruan, ada ininya, ketika dia taat itu diampuninya ini juga karena syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, luar biasa. Kita punya nabi yang open, bang, nabi yang open pada kita, bahkan lebih sayang dan open dibanding orang tua kita. Jadi Rasulullah itu sangat kasih sayang pada kita, melebihi kedua orang tua kita. Orang tua kita mungkin cuma ngasih Anda makan, minum, udah. Yang penting kau hidup, nggak nangis. Mak, duit, kasih, jajan. Mungkin ada yang didik, ada yang enggak. Mungkin ada yang didik juga masalah kuburan masing-masing. Kalau Rasulullah enggak. Mulai dituntun kita dari awal, kasih ajaran, kasih ini. Ketika kita salah ini, disiapkan syafaat. Nah, syafaat itu disiapkan bagi siapa? Ya bagi orang-orang yang pendosa-pendosa kayak kita. Yang sangat butuh dan memang apa ya? Kalau nggak ada syafaat itu, wah kacau kita. Sudah terlanjur masuk neraka, nggak bisa keluar. Terlanjur masuk, ya sudah betah sekali. Betah. Ada syafaat, sudah orang berhak masuk, sudah masuk neraka, diangkat. Ya. Nah, kapan angkatnya? Wallahu a'lam. Makanya kalau di neraka, ya kalau sempat, di neraka nanti ketemu orang kafir juga, orang muslim ketemu orang kafir, ketemu juga. Wakilah ada yang mengatakan bisa ngomong, bisa ngobrol, mungkin sambil jerit-jerit sambil ngobrol mungkin. Nah, dan nanti orang kafir mau bilang, tuh kan, Kumet, kamu kan katanya iman ke Allah, iman ke Rasulullah, kamu sama aja sama gua, sama aja dengan saya masuk neraka juga. Kalau orang kafir bilang gitu, Allah nggak terima. Ya beda. Kata Allah beda. Loh, dia iman pada aku. Walaupun sholatnya miring-miring, dia iman kepada. Kalau kafir kan tidak sama sekali. Ya maaf, saya bicara kafir, nggak non muslim. Emang kafir. Ini bicaranya kita kafir. Enggak ghairu muslim, enggak non muslim. Kafir di sini bicaranya. Fi ba'dil kafirin. Ya kafir. Nah, nanti kalau orang-orang kafir ini memprovokasi seperti itu, kamu masuk neraka juga, ternyata sama dengan saya. Mending saya lah. Dari awal memang saya hidup poya-poya di dunia kan. Kamu sholat ini termasuk neraka juga. Allah nggak terima. Di saat Allah nggak terima itu, nah itu diangkatnya nggak sama lah. Nggak sama, kan? Nggak sama.
Termasuk syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu fi atfalil musyrikin alla yu'adzibu atau alla yu'adzabu. Nah, anak-anak kecilnya orang musyrik itu tidak diazab, enggak diazab. Yang mati kecil enggak diazab. Itu pun juga karena syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi syafaat-syafaat Rasulullah. Ini beberapa syafaat. Makanya semoga kita jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun masih banyak kekeliruan sana sini, masih banyak maksiatnya daripada taatnya. Semoga dikit-dikit kita ngaji memperbaiki diri, ngaji memperbaiki hati, agar ibarat catatan itu enggak kosong banget gitu. Ibarat merah itu enggak merah banget, ya agak sumuping-ping dikit. Ya kan ya. Dosa itu biar enggak terlalu banget gitu. Yang sampai menyebabkan Allah ghadab, marah, gedek sama kita. Kadang kan ada nakal-nakal dikit. Itu kan orang tua enggak marah gitu. Tapi kalau keterlaluan, kan ada marahnya juga. Nah, makanya kita itu ibarat nakal jangan terlalu lah. Ya kadang ya waktu dulu ya ingat Tuhan. Ya. Kalau bahasa orang dulu, nak kalau main ingat makan. Bahasanya ingat makan. Padahal saya pulang kamu sholat dulu, maksudnya gitu. Jangan lupa makan, karena makan siang itu waktu duhur itu masih waktu duhur makan siang. Cuma orang tua dulu. Nah, kalau main jangan lupa pulang, makan pulang. Karena sekarang enggak masa delivery. Saya pesen makannya jadi enggak perlu pulang, Mak. Nah, itu repot. Tuh, itu kita harus tahu. Nah, itu syafaat luar biasa syafaat itu. Makanya kita ketika isfa lana ya habibana, itu kita tahu syafaat yang mana yang pas buat kita ini. Caranya kalau ya semoga yang syafaat diberi hisab, ya setidaknya ya syafaat yang mau dimasukkan surga nggak jadi langsung masukkan neraka nggak jadi langsung ke surga. Kalau itu pun nggak bisa ya, yang sudah terlanjur masuk, tapi ya Allah jangan lama-lama ya. Terus diangkat. Gitu. Yalah, kita harus yakin kalau kita itu punya Nabi yang sangat sayang sama kita, bahkan melebihi kedua orang tua kita. Nah, maksud saya, ibarat kita ini memang butuh syafaat, tapi juga jangan hanya ngandalin syafaat. Ingat ya. Oh, saya maksiat aja lah nggak apa. Nanti kan ada syafaat. Yang penting saya sholawatan, yang penting saya nabuh, ya. Yang penting saya baca Alhamdulillahil qawi sultano. Baca maulid, baca ini. Iya, lupa. Tapi jangan ngandalin syafaat aja. Jangan repotin lah, jangan terlalu ngerepotin. Masa gara-gara kita terlalu di dalam nerakanya terlalu pojok, ya kan? Nggak diangkat, ini ada imannya. Diangkat nyarinya terlalu jauh. Dan Nabi itu keluar lagi loh dari surga itu, ya kan? Sangke sayangnya ke kita. Jadi jangan sampai kita dosa terlalu banget. Kelamaan nanti di situ. Nanti diorek-orek. Siapa ini? Dilihat. Ini areng bekas manusia. Ini apa areng bekas batu ya? Iya, dikorek-korek. Jadi bubur, jadi areng pojokan apa-apa. Iya. Makanya dosa kita memang banyak dosa. Makanya orang itu
orang itu nggak mungkin tidak punya dosa, apalagi sekelas kita. Hah? Nggak mungkin nggak punya dosa. Tapi buat jaga-jaga kita, jangan sampai kita merasa nggak punya dosa sama sekali. Kita merasa perilaku kita sudah terbaik, kita merasa ibadah kita yang paling hebat, dan merasa perilaku kita sehari-hari ini sudah yang paling bagus. Nah, sehingga orang-orang seperti itu susah tobatnya. Loh, dia merasa nggak punya dosa. Tapi kalau kita masih punya rasa, misalkan ngelakuin maksiat kita merasa dosa, kita nggak taat kita merasa dosa. Nah, orang-orang seperti ini masih harapan tobat, taufik untuk tobat masih banyak. Dan seandainya dia tobat, itu kaman la dzanbalahu. Orang yang tobat itu bagaikan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Tapi hati-hati. Masih atau nanti tobat. Takutnya idza jaa ajalu. Kamu nggak keburu tobat, ajal menjemput. Nah, naudzubillahi min dzalik. Dikhawatirkan mati suul khotimah. Naudzubillahi min dzalik. Itu. Ya masih berpotensi tobat memang. Orang yang maksiat, orang banyak dosa, tapi tahu kalau itu dosa, itu berpotensi dapat taufik terus tobat, terus masuk kategori at-taib kaman la dzanbalahu. Orang yang tobat bagaikan orang yang enggak punya dosa sama sekali. Tapi dikhawatirkan, nah ini enggak keburu tobat mati. Nah itu mending masih berpotensi tobat. Tapi kalau orang yang merasa enggak punya dosa, merasa terbaik, yang lain udah pokoknya salah semua, yang lain pokoknya kafir, surga milik saya, terus diingetin orang nggak bisa, salah ditegur ngamuk dan sebagainya, ini bahaya. Lah turja taubatu, nggak diharapkan tobatnya. Orang-orang seperti ini susah tobat. Gimana tobat kalau dia merasa nggak punya dosa? Kalau orang merasa punya dosa, kemungkinan tobat ada. Karena merasa salah. Dan dia salah aja nggak merasa. Walaupun salah loh ini. Dia nggak merasa salah. Nah ini berbahaya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kan potensi kita itu potensi yang kedua tadi. Potensi yang orang berdosa tapi masih ingat kalau itu dosa. Dan semoga ada kita kelas kita nggak mungkin masuk kategori orang-orang yang selamat dunia akhirat, yang nggak punya dosa sama sekali. Wah, kelas kita itu kelas yang tadi itu bukan awam lagi, di bawahnya awam mungkin, bukan awam lagi. Di kelas-kelas yang mudah berbuat dosa dan semoga juga mudah untuk bertaubat. Wal jannatu, dan surga. Nah ini nanti itu juga ada surga. Kemarin kita bahas panjang. Surga itu ada surga Firdaus, yang ada afdoluha, yang paling utama, yang tengah Firdaus. Nah di situ akan terpancar sungai-sungai. Ada surga Adnan, ada surga Khulud, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, ada surga Darussalam, ada surga Darul Jalal. Nah, apapun itu namanya surga, semoga kita masuk dari salah satunya. Kita gak usah mikir surga teratas, gak usah mikir itu, gak usah mikir. Masuk kategori nama masuk surga itu udah luar biasa. Walaupun namanya misalkan nggak tik-tikan tambahan, nggak apa-apa. Ibarat orang itu pergi acara ya, porsinya tambah, nggak apa-apa. Porsi tambahan pun nggak apa-apa. Kalau boleh gandol wis rapopo wis, kan? Gandol wis nggak apa-apa. Penting masuk trayek sing menuju surga, nggih. Masuk trayek sing menuju surga. Walaupun gur gandol, walaupun porsi tambah
tambahan yang tulisannya nggak VIP, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak VIP. Saelele surga ini salah dibayang, no, nggak apa-apa, nggak apa, nggak apa-apa. Kelasnya sholat males, ngaji jarang, maksiat terus bikin VIP loh, ya Gusti Allah mampu, Kang. Tapi kan Gusti Allah ya milih, ya bener. Innallaha ala kulli syai'in qadir, kuasa Allah. Tapi Allah juga memilih. Tadi itu pokoknya yang penting ikut trayek yang arah ke sana. Ya. Senajan kursinya tambah. Ini enggak apa-apa, enggak apa. Rombongannya sapa? Rombongannya Ustadz Ubaidillah. Ubaidillah mana ini? Ubaidillah yang muhajir ilallah itu apa Ubaidillah yang mana? Ubaidillah yang tokoh fiktif apa Ubaidillah? Wah, panjang nanti bahas itu, nggak usah. Kita fokus ngaji saja. Fokus ngaji saja. Yang percaya monggo, yang nggak percaya ya monggo. Kan nanti masing-masing akan nanggung, dipertanggungjawabkan masing-masing. Ya kan? Apapun yang kita lakukan hari ini itu semua ada pertanggung jawabannya, dihisab harus ada tanggung jawabnya. Enak macam-macam. Makanya jangan terpengaruh dengan yang hal aneh-aneh, walaupun sekarang kebenaran itu terlihat aneh, tapi jangan terpengaruh sama yang aneh. Nggak masalah, kita dianggap aneh, buahnya waktunya ngetrek, waktunya jalan-jalan sama cewek kok culun pakai peci sarungan, nggak apa-apa. Hari ini kita dikatakan culun aneh-aneh, suatu saat nanti dia akan gigit jari melihat kita. Oh ternyata. Seandainya sekarang kamu banyak cewek yang menjauh karena miskin, kamu ngaji terus miskin, karena orang ngaji itu dilihat nggak punya masa depan, hidup seorang sarungan, mungkin sepatu aja susah, ya? Celana jarang punya, andai kan punya itu bekas. Jadi pandangan itu, wah ini madesu ini. Madesu. Nggak apa-apa. Karena dibalik kesuksesan seorang laki-laki, ya, dibalik kesuksesan seorang pria, itu apa? Banyak mantan-mantan yang kecewa. Karena kalau kita sukses dia kecewa, ya Allah seharusnya aku loh yang tapi lo kemana aja kemarin. Makanya jangan sampai itu kamu terkena panah asmara beracun. Dan iya, karena panah asmara beracun itu nggak punya mata lah. Dia akan menghujam ke hati siapapun yang hati itu welcome pada dia. Habis Anda. Panah beracun. Apalagi panah itu datang ketika Anda sukses, itu bohong. Karena kamu sudah sukses. Coba dia menemani kamu dari nol. Loh, nanti dulu. Maaf deh, ini saya mau ngaji ini. Mas ini nggak gaul. Kan waktunya kencan. Ngojah ngaji. Maaf deh, ini saya mau ngaji dulu sama guru saya ini. Udah, kamu cintai guru kamu saja. Mulai detik ini, hari ini kita putus. Wah, waduh. Kapan ngikatnya kok putus? Itu aneh. Nah, hari ini banyak orang-orang bodoh. Maaf, saya sengaja bilang bodoh. Nggak terima, nggak apa-apa. Bicara putus, tapi nggak ada ikatan. Ikatannya apa? Sekarang kamu kenal cewek, seneng, pacaran seumpamanya.
terus putus. Putusnya apa? Emang ada hubungan? Emang ada tanda tangan KUA? Emang ada serah terima dari orang tuanya? Putus apanya? Ya dari awal gak ada ikatan kok putus. Ya gak? Ya enggak. Dari awal itu nggak ada ikatannya, kok bilang putus? Kecuali sudah diikat, sudah dilamar, apalagi sudah mengucapkan qabiltu nikah wa tazwijah li nafsi bil mahril mazkur. Sah. Apa? Pacaran ya. Zaman pacaran nanggung. Mas, Nabi. Mau maksiat nggak berani, ya. Mau di kafe ini itu masuknya saja parkirannya per jam, kan nanggung itu, kan rugi kan. Oh, mending ngaji aja. Nah, kalau kita itu ini bukan quotes ya, ini dalam kitab Raudhatul Muhibbin. Makanya apa? Segombal-gombalnya kamu kalah sama saya. Saya tuh punya kitab walaupun PDF namanya kitab Raudhatul Muhibbin. Itu artinya apa? Taman-taman para pencinta. Saya punya novel yang ngarang Syed Ramadan Al-Buti nama Mamo dan Zen. Cinta yang ditanam di bumi, tumbuh bersemi dan berkembang di langit. Loh, Mamo Zen. Ngeri. Makanya ada seorang pujangga ditanya, kenapa engkau mencintaiku? Kenapa engkau tanya seperti itu? Karena cinta itu tidak perlu ada alasan dan sabab. Nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Kalau kita masih definisi dan pemikiran tentang cinta masih bicara dari mata turun ke hati, itu cintamu masih amatiran. Atau kamu karena cinta kamu menikahi, masih amatiran. Tapi kalau kamu sudah bisa dari hati naik ke mata, karena cinta itu apapun yang dilihat menjadi indah karena cinta. Bukan indah membuat dia cinta, tapi semua menjadi indah karena cinta. Ada orang balik-balik kok. Makanya dikit-dikit kita putus. Nah, kita putus. Waduh, diikat aja belum kok putus itu dari mana? Kan aneh gak? Kadang kan kita aneh, perilaku kita nggak jelas, pinginnya spek wanita soleha, nasabnya baik, kaya, ya kan, agamanya bagus, kaya, ya kan? Ada nggak sekarang? Ada, tapi nggak mau sama kamu. Ada. Iya. Makanya kita itu kadang itu pendamping kita itu gambaran hati kita. Ada Bang itu, ada. Tapi nggak mau sama. Bukan Bang Lolo ini. Ya karena semua apple to apple. Nah, makanya dalam hukum ada istilah kafaah sekupu. Ada nasabnya baik Saripah, lu mau nikah Saripah. Makanya itu. Apalagi banyak sekarang mengobrol cinta. Atas nama cinta, kehormatan, keperawanannya itu bukan cinta, itu nafsu. Itu bukan cinta. Wah, bahaya. Saya mana tadi? Cinta. Di kitab itu disebutkan man faraka imro'atan
lillahi wali rasul. Misalkan gara-gara kamu ngaji, gara-gara ngabdi ke guru, gara-gara kamu ngurusin ibu kamu, nggak sempet apa nemenin dia shopping, nemenin dia spa misalkan, nemenin dia jalan-jalan kemana, terus dia ngajak putus, tinggalin. Karena apa? Man taroka imro'atan lillahi wali rasulihi badalallahu lahu khairan minha. Siapa orangnya yang putus, yang meninggalkan seorang wanita karena Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menggantinya minimal sama dengan dia, bahkan khairan minha, bahkan lebih baik daripada dia. Wah. Makanya anak ninggalin mondok aja dah, khairan minha, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik daripada dia. Udah putus cinta terus sampai di kamar, ini banyak orang stres hari ini karena nggak, pikirannya itu segini. Yurisul jahli itu terlalu sering gelendotan apa sama cewek yang selain mahram, yang haram itu yurisul jahli, membuat orang jadi bodoh, terus putus, stres, galau. Terus aku tidak bisa hidup tanpamu. Sejak kapan dia ngasih hidup kamu? Sebelum kenal dia kamu udah hidup nggak? Sebelum kenal dia kamu udah makan, udah ini. Kok gara-gara kenal dia putus, aku tidak bisa hidup tanpa malu, perhati loh. Padahal orang yang kamu pikirkan sampai pusing sampai galau itu nggak mikirin kamu, ya enggak? Kamu yang galau, kamu yang pusing, ya kan? Sudah kumel, nggak mau mandi, aku lagi stres, lagi ini lagi itu, sekolah enggak, ngaji enggak, kamu mikir pusing, ya kan? Dia nggak mikirin kamu. Cinta itu harus bertepuk ya begini. Kalau bertepuk sebelah tangan nggak bunyi, ya nggak bunyi. Tuh, hati-hati. Sekarang banyak kenal di Facebook, kenal di situ. Ujung-ujungnya suruh kirim pulsa. Nah, suruh kirim paketan. Kok nggak les WA? Lama nggak dibales, dikirimin pulsa. Sampai cuma dibuka saja misalkan biru, tapi nggak dibales lama, udah galau, ada apa ya? Apa ini? Dibuka, tapi kok nggak dibales. Kita itu terkadang banyak mikirin hal-hal yang nggak penting dulu. Stres, pelajaran gampang lupa, pikiran jadi gampang stres. Udahlah, lepaskan. Ya, kita itu damai kok. Orang itu, negara kita itu pengen merdeka. Loh, negara sudah merdeka, kamu dijajah oleh cinta. Apalagi dijajah oleh wanita yang di situ rupanya biasa-biasa saja, ya. Aduh, kacau. Orang itu dianggap merdeka. Bahasa Arabnya hurriyah. Hurriyah itu merdeka. Merdeka itu apa? Merdeka itu tidak terdikte dan terintervensi oleh pihak manapun. Kita kan sering terjajah.
orang begini, kita ikut-ikut begini. Diomong orang begini, kita jadi nggak begini. Ya kan? Ngapain lo ngomong nggak berangkat? Orang marah, kita ikut marah. Berarti terdikte. Seolah-olah hidup kita diatur dia. Belum kita aja sama Allah yang memberi kehidupan kita banyak ngelawannya. Terus sama orang yang ujuk-ujuk nggak jelas asalnya, terus tahu-tahu ngatur-ngatur kita. Allah yang maha pengatur punya aturan aja kita sering nggak ikut aturannya kok. Kok ada tahu-tahu pokoknya harus begini begitu. Kamu siapa? Pegang kepalanya. Kamu sehat apa enggak? Ya. Gitu loh. Kita aja dipanggil hayya 'alas shalah. Jawabnya nanpai. Ya. Ya kan? Dipanggil dia kering, mebebeb, mebelovet apa? Iya. Mebelovet iya. Waduh. Udah nelponan, apalagi sudah apa PC. Wah, pakai jengset sini. Kalau handset mending, dipanggil masih dengar. Kan banyak kan sekarang nggak dengar kan? Pakai jengset berarti kan. Dan dipanggil dengar pakai jengset itu. Kalau masih dengar pakai handset. Kalau dipanggil kok nggak dengar? Oh, berarti pakainya jengset itu. Gede. Ya panggil orang tuanya aja enggak. Itulah maksudnya kita itu jangan sampai seperti itu. Cinta boleh. Karena orang itu pasti punya rasa cinta. Orang yang bernyawa, kan ada nyanyiannya Mas Abi itu, pasti punya rasa cinta. Tapi secinta apapun kamu dengan dia, kamu harus jangan sampai mati logika. Logikamu harus main tuh. Ya, secara ilmu ekonomi aja kamu salah. Dalam ilmu ekonomi kan harus ada barter, saling menguntungkan. Kok kamu yang tombok terus kan rugi. Sampai hari ini, ingat di kitab itu, pemuda-pemuda hari ini itu banyak yang lebih apa? Royal ke temannya, lebih royal ke pacarnya, lebih royal, lebih nurut pada temannya daripada ke orang tuanya. Udah kita angan-angan saja lah, atas nama apa? Solidaritas. Wah, saudara teman. Tapi sama orang tuanya yang melahirkan kita, yang berapa sakit tulang sekian tulang rasanya remuk itu, gara-gara melahirkan kita yang nggak jelas, nyusuin. Enggak, gini maksud saya bukan saya melarang Anda bergaul, enggak. Tapi bergaulah kamu dengan siapapun, tapi ingat orang tua kamu ini lebih utama. Sahabat ingat-ingat saja, kalau ingat dikandung 9 bulan. Makan ini enggak boleh, ini enggak boleh. Apalagi yang kandungannya agak lemes ini, muntah terus sampai diimpus. Lewat 3 bulan, mau 3 bulan bapak kamu sudah nyiapin duit buat acara telon. Udah telon nanti nyiapin duit lagi piton-piton. Makin besar. Mereng sumpek, murap senep. Mereng sumpek, murap senep. 7 bulan udah ditakut-takutin sama dokter sekarang. Ini kayaknya kandungannya ini terlalu besar. Terus pinggulnya ini sempit. Bayinya kurang begitu mapan. Ini kayaknya harus sesar, darahnya naik. Ini kalau normal bayarnya sekian juta. Kalau BPJS bisa lah. Takut orang tua itu, taruhan nyawa itu. Taruhannya nyawa.
Orang tua ngelahirin kita taruhannya. Kita waktu kita luangkan sedikit untuk orang tua aja susah. Orang tua kita taruhannya nyawa. Bukan hanya waktu. Nyawa. Selip mati, Pak. Mati sih. Mati kecil, oek, pempes. Iya. Makan ini salah, ini salah. Minumnya belum bisa. Malah bapaknya yang minum duluan. Ya. Ya. Kalau minum susu ibu nggak bisa, beli susu formula. Orang tuanya pusing lagi. Mahal, Pak. Alhamdulillah anak-anaknya nggak ada yang susu formula. Susu ibu semua. Iya. Nggak doyan, tak beli. Nggak doyan. Susu beruang. Nah itu maksud kita betapa pentingnya kita itu memikirkan waktu kita luangkan untuk ibu kita, usia ibu. Jadi kalau kita pas misalkan terlalu los, kita ingatlah proses ibu kita, orang tua kita. Itu kalau orang tua kita tahu, kalau kita gede kok nakal ngelawan orang tua. Nah, seandainya aku tahu, nanti kamu seperti ini. Mungkin dulu kamu waktu lahir, udah saya bunuh. Pites. Hah? Udah dipi? Iya. Kalau tahu seperti ini, apalagi ibu sudah tua, kamu sukses, kamu malah memilih teman-teman kamu, ngeri, Pak. Makanya anak yang durhaka itu berbahaya. Ibu baru bapak. Bukan berarti bapak ini nggak punya peran penting apa? Karena berani sama orang tua, berani sama ibu, ngelawan sama ibu masuk neraka. Ngelawan sama bapak nggak masuk surga. Sama baik. Iya kan? Sama aja. Makanya hati-hati. Nakal terserah kamu, itu memang. Tapi jangan sampai kita ini berani sama orang tua. Itu gitu, Rul, penting itu. Gimana kita mau mengharap surga syafaat? Loh, yang punya surga kita injak. Makanya ibu itu sejelek-jelek ibu kita, walaupun ibu kita itu nggak sholat, seumpama nggak sholat, nggak apa, tetap kita hormat. Kan ada kan ibu-ibu yang nggak sholat, ibu-ibu sosial itu. Hai guys, hari ini, ya kan ibu-ibu sekarang yang jeduk begini gitu kan, ya ada itu kan, seumpama udah itu kita hormati. Jangan sampai ibu kita sakit gara-gara kita memilih teman-teman kita. Nah, teman kamu yang kamu bela hari ini itu tidak akan pernah menangis merintih di tengah malam ketika Anda sakit. Mungkin hanya kirim WA semoga cepat sembuh. Atau mungkin update status minta tambahan doa, dia nggak doain. Ya, cuma status saja. Tapi kalau ibu kamu menangis, ya Allah, kue nakal kok opo, langgah nangis ibu kamu. Kamu sekarang masih bisa ketawa panjang karena kamu belum bisa merasakan jadi orang tua. Kalau saya jadi dua udah, saya sudah jadi anak, jadi orang tua. Ngaji telepon, Pak balik, wah balik, tanya Bang Yogi, pulang mau hujan mau apa? Iya, makanya gitu. Itu makanya ya Allah, saya tuh kalau lihat anak nakal, anak ini, anak itu, apa biasa saja saya biasa. Tapi kalau lihat ada anak kok berani sama orang tua,
Walaupun dia sarungan, dia rapi, dia ini ya Allah, sedih saya. Sedih lihat orang tuh tua gitu. Kok gitu amat? Kok gitu? Amat aja nggak gitu. Ya, nggak usah apa gitu, nggak tahu. Saya itu kalau saya mau cerita ya, saya itu punya ibu saya itu nggak pernah ngatur saya, nggak pernah ngatur saya aneh, karena saya normal saja, hidup saya itu normal saja. Maksudnya waktunya ngaji, main ke sini ngabisin duit. Itu ketika ibu saya bilang saya langsung, termasuk saya nikah. Nah, saya belum cerita, saya mau saja. Saya nikah itu orang-orang nyuruh anak saya nanti dulu. Ibu nelpon, nggak pernah lah ibu itu pun ngomong aneh. Ya udah, kalau memang udah cocok sama ini, pulang aja nikah. Kalau pingin ngaji lagi mondok, ya udah nikah, balik lagi ke pondok. Balik saya suruh nikah, pulang, meluncur, seret. Iya, nggak suruh pulang, saya masih males. Pas bapak nelpon aja, emang nikah penting? Menurut lu nggak penting? Oh iya penting pak, penting pak. Bapak penting. Iya, saya masih senang-senangnya ngaji itu. Ibu nelpon, selesai saya. Wah. Saya meluncur. Nah, termasuk juga dulu itu sebenarnya tahun 2000 berapa ya? Saya mau ke Mesir dulu. Ngurusin ini mau ke Mesir. Ibu bilang, kamu aja di sarang nggak pernah pulang, apalagi di Mesir, kapan pulangnya? Oh, ini berarti nggak boleh, maksudnya nggak secara langsung, jangan gini-gini, enggak. Kita paham, Pak. Al-akil yakfi bil isharah, wal jahil la yakfi illa bil hijah. Orang yang cerdas itu dengan isyarat itu paham, tapi orang yang bodoh itu nggak paham kalau nggak dilempar batu. Itu makanya apa ya? Iya, saya itu pulang, ibu saya suruh pulang nikah. Kalau kamu pengen ngaji lagi ya terserah, nanti kalau sudah nikah balik lagi pondok nggak apa-apa. Pulang saya meluncur 86 sampai 87, 89, 89. Nggak hanya 86 pokoknya. Meluncur. Nah, saya punya guru yo keramat. Aku sowan, Pak. Bisa cerita keramat. Saya sowan masih di pintu, assalamualaikum. Beliau keluar, waalaikumsalam. Ada apa Saroni? Suruh nikah ya? Duh. Wah, guru saya juga keramat. Ada apa Saroni? Suruh nikah ya? Nah, itu beliau Syekhuna Rauf Maimun juga. Yang saya sorokan Bukhari itu, ya Rauf Maimun. Yang ketemu di sana itu. Ada apa Saroni? Suruh nikah ya? Padahal saya juga nggak WA beliau, nggak apa. Itu lama beneran itu.